Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi. Materi ini merupakan materi di kelas 10 pada semester 1 ya. Nah, konfigurasi elektron dan elektron valensi yang akan kita pelajari di video kali ini adalah konfigurasi elektron dan elektron valensi menurut teori atom Bohr ya. Sedangkan yang menurut teori atom mekanika kuantum nanti akan disampaikan di video selanjutnya. Oke teman-teman, siap belajar ya? Oke, kita akan mulai dulu dari konfigurasi elektron ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron ya? Jadi teman-teman, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron pada kulit-kulit atom. Jadi kita bisa menuliskan susunan elektron-elektron di kulit-kulit atom itu dengan cara tertentu teman-teman. Nah, susunan ini kita namai dengan konfigurasi elektron. Nah, untuk menuliskan susunan elektron-elektron ini tentu saja kita harus berpedoman pada aturan tertentu. Nah, aturannya seperti apa akan kita pelajari di video kali ini ya. Oke, sebelum kita bicara mengenai aturan konfigurasi elektron, mari teman-teman kita ingat kembali tentang teori atom Bohr. Jadi teman-teman masih ingat tentunya ya bahwa model atom Bohr itu bisa digambarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian tengah ini ada yang namanya inti atom yang isinya proton dan neutron, sedangkan inti atom ini dikelilingi oleh elektron pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan inilah yang oleh Bohr itu disebut sebagai kulit atom. Nah, lintasan pertama ini disebut dengan kulit K. Masih ingat ya teman-teman? Nah, kulit K ini memiliki nilai N teman-teman. N-nya di kulit K ini sama dengan 1. Oke, kemudian kulit kedua itu disebut dengan kulit L. Ya, kulit L ini memiliki nilai N sama dengan 2 ya. Kemudian kulit ketiga ini, yang ini ya, kulit ketiga kita sebut dengan kulit M dengan nilai N sebesar berapa? Kalau 1, 2 berarti ini nilai N-nya sama dengan 3. Terus nanti kalau ada kulit keempat berarti kulit N, nilai N-nya sama dengan 4. Aturan di dalam menuliskan konfigurasi elektron itu adalah tiap kulit nih ya, tiap kulit, jadi tiap kulit K, Lm itu punya nilai maksimal elektron yang boleh berada di kulit tersebut. Teman, saya tuliskan di sini ya. Jadi jumlah elektron yang boleh mengisi tiap-tiap kulit itu maksimal nilainya adalah sebesar 2N pangkat 2. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa kulit K ini maksimal akan berisi karena 2N pangkat 2, sehingga 2 kali N-nya kan 1 tadi ya teman-teman. 2 kali 1 pangkat 2, sehingga maksimal berisi 2 elektron ya. Elektron saya kasih simbol begini. Kemudian kulit L itu kalau 2N pangkat 2 berarti 2 kali N-nya itu 2. 2 kali 2 pangkat 2 berarti 8 ya. 8 apa? 8 elektron. Kemudian kulit M. Kulit M itu N-nya 3 ya. Jadi kalau 2N kuadrat berarti 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 9 berarti 18 elektron. Kalau kulit N berarti 2N pangkat 2, N-nya nilainya 4 ya. 2 kali 4 pangkat 2 berarti 32
elektron. Nah teman-teman, jadi di dalam menuliskan konfigurasi elektron, teman-teman harus ingat bahwa kulit pertama isinya maksimal 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, kulit keempat 32 elektron. Ya, kita ke contohnya supaya lebih mudah dipahami ya. Contoh, kalau saya punya atom C dengan nomor atom 6, maka konfigurasinya adalah, berarti kulit pertama kan 2 tuh, 2, kemudian kulit kedua, jadi nulisnya kalau konfigurasi itu pakai titik ya teman-teman, 2 titik, berikutnya berarti 6 kurangi 2 tinggal 4 ya, 2.4. Jadi konfigurasi dari C dengan nomor atom 6 adalah 24. Paham ya? Kemudian contoh selanjutnya, kalau saya punya natrium dengan nomor atom 11, maka konfigurasinya adalah kulit pertama tentu saja 2, kulit kedua berapa nih? 11 kurangi 2 kan 9. Apakah begini 2.9? Ya tidak ya teman-teman, nggak boleh, karena kulit kedua ini maksimal isinya berapa tadi? 8 elektron. Jadi ini penulisan seperti ini adalah salah. Yang betul bagaimana? Yang betul untuk Na, saya tulis di sini ya, 11 sama dengan konfigurasinya 2, kan tadi masih 9 elektronnya, berarti 9 itu kita tulis 8 dulu karena maksimal kulit kedua 8, sisanya berapa? 1, berarti satunya kita tulis di kulit ketiga ya. Jadi konfigurasi dari Na dengan nomor atom 11 adalah 281. Ini yang benar. Oke, paham ya teman-teman? Jadi kalau lebih dari 8 itu ditulis 8 dulu di kulit kedua, baru sisanya di kulit selanjutnya. Nah, oke. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi menurut teori atom mekanika kuantum. Jadi konfigurasi elektron dan elektron valensi menurut teori atom mekanika kuantum ini berbeda dengan yang menurut teori atom Bohr yang sudah ada di video yang kemarin ya. Oke teman-teman, jadi yang kita bahas ada 2. Yang pertama adalah konfigurasi elektron. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu? Oke, konfigurasi elektron itu merupakan susunan atau distribusi elektron di setiap orbital. Nah, ketika kita ingin menuliskan konfigurasi elektron dengan teori atom mekanika kuantum, maka ada 3 aturan yang harus kita patuhi teman-teman. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Jadi Aufbau ini bukan nama orang ya, tetapi Aufbau ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun. Nah, prinsip Aufbau ini menyatakan bahwa pengisian elektron itu harus dimulai dari energi yang terendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi nanti kita akan belajar nih bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan prinsip Aufbau ya. Oke, yang kedua adalah aturan Hahn. Nah, aturan Hahn ini menyatakan bahwa pengisian elektron itu harus sendiri-sendiri dahulu pada tiap orbital, baru kemudian berpasangan. Nah, nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini menyatakan bahwa 2 elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi 2 elektron itu tidak boleh spinnya ke atas semua atau ke bawah semua di dalam satu orbital. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke bagaimana cara menentukan jumlah maksimal elektron di tiap-tiap orbital dan juga menggambarkan elektron-elektron di dalam orbital supaya nanti teman-teman lebih bisa memahami. Oke teman-teman, kita mulai dari orbital 1s. Oke, orbital 1s atau orbital s gitu ya, itu kan nilai m nya itu sama dengan 0. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nanti kalau teman-teman lupa, teman-teman buka lagi ya
video yang mengenai teori atom mekanika kuantum. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk orbital 1s, maka gambaran orbitalnya itu karena m-nya nilainya adalah 0, itu sehingga s itu orbitalnya hanya 1 ya teman-teman, atau boleh kita gambarkan dengan satu buah kotak gitu ya. Nah, satu buah kotak ini elektronnya itu min setengah dan plus setengah spinnya, sehingga kalau kita mau isi elektron itu menurut aturan menurut larangan Pauli kan nggak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama nih, sehingga elektronnya itu 1 spin plus setengah, 1 min setengah gitu ya. Sehingga jumlah maksimal elektron pada orbital 1s ada berapa ini? 1, 2 ya, jadi 2 elektron gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yang ke 2. Untuk orbital 2s, 2s itu orbitalnya ya 1 ya, karena nilai m-nya sama dengan 0, berarti dia punya satu orbital dengan nilai m sama dengan 0. 1 seperti ini. Kemudian elektronnya ya tadi ya, sesuai dengan aturan tadi, elektronnya nggak boleh ke atas semua, jadi harus satu ke atas, satu ke bawah, sehingga jumlah elektron maksimal pada 2s itu ada 2 juga. Paham ya teman-teman? Oke, lalu ke yang orbital 2p. Nah, 2p ini nilai p itu kan L sama dengan 1 ya, kemudian nilai m nya itu sama dengan min 1, 0, plus 1 kan gitu, kemarin kita belajar seperti itu. Jadi p itu punya 3 orbital, boleh kita gambarkan sebagai 3 kotak ya. Nah, 3 orbital seperti ini. Lalu isi elektronnya itu tadi sesuai aturan Hahn, jadi sendiri-sendiri dulu baru berpasangan kan gitu. Jadi elektronnya kalau mau sendiri-sendiri dulu, spinnya harus sama dulu, plus setengah semua, kemudian turun min setengah, min setengah, min setengah. Seperti ini cara mengisi elektronnya teman-teman, sehingga jumlah maksimal elektron pada orbital 2p adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 elektron ya. Oke, kita lanjutkan ke orbital 3s. S itu satu orbital ya, berarti kita gambar boleh satu kotak gitu ya teman-teman. Nah, elektronnya berapa? Seperti yang tadi, elektronnya 2, spinnya ke atas dan ke bawah. Berarti jumlah maksimal elektron yang boleh berada pada orbital 3s adalah 2 elektron. Paham ya? Kita lanjutkan ke 3p. P itu orbitalnya adalah 3 ya. Jadi P itu punya 3 orbital. Nah, ini masing-masing isinya adalah 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi ngisi elektronnya itu sendiri-sendiri dulu sesuai dengan aturan Hahn seperti ini dengan spin yang sama, baru kemudian berpasangan seperti ini, sehingga jumlah elektron maksimal pada 3p adalah 6 elektron. Nah, bagaimana kalau 3d? D, orbital D itu kan punya 5 orbital ya, kemarin kita sudah bahas ini di video yang sebelumnya. Sehingga ini boleh kita gambarkan dengan 5 kotak karena ada 5 orbital. Lalu mengisi elektronnya sesuai dengan aturan Hahn, ini sendiri-sendiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, baru berpasangan dengan spin yang berlawanan. 6, 8, 9, 10. Nah, berarti jumlah elektron maksimal yang boleh berada di 3D adalah 10 elektron teman-teman. Gini ya. Nah, kalau kita tuliskan maksimal elektron yang boleh berada pada masing-masing orbital, itu kita tuliskan seperti ini. Kalau di 1s berarti maksimal 2, ini 1s2. Kalau 1s isinya 1 boleh nggak? Boleh gitu ya. 1s1 boleh, 1s2 boleh. Kalau 1s3 nah itu tidak boleh. Karena gimana tadi? Jumlah elektron maksimal di orbital s ada 2. Jadi kalau 1s3 nggak boleh ya. Oke, kemudian yang di bawah ini juga 1s2.
Yang ini 2P maksimal berapa? 2P maksimal 6. Kurang dari 6 boleh, tapi maksimal 6 ya. Kemudian yang ini 3S. 3S itu maksimal 2. Lalu 3P. 3P itu maksimal 6, berarti 3P 6. Yang bawah 3D. 3D itu maksimal 10, berarti 3D 10. Cara menulisnya adalah seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke penulisan konfigurasi elektron. Nah, menurut asas Aufbau bahwa elektron itu harus diisi dari energi yang terendah dulu kan. Nah, pengisiannya adalah seperti ini. Jadi dimulai dari 1S dulu ya. Jadi ini energi terendah yang di atas ya. Jadi ini 1S dulu, 1S, kemudian ke 2S, habis 2S ke 2P, 2P ke 3S, habis 3S ke 3P, habis 3P 4S, setelah 4S 3D, 4P, 5S, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Cara mengisinya adalah menurut anak panah ini ya, menurut diagram ini. Seperti itu teman-teman. Nah, sehingga kalau kita tuliskan itu akan menjadi seperti ini teman-teman. 1S dulu, baru 2S, kemudian 2P, setelah 2P 3S, setelah 3S bukan 4S ya, tetapi setelah 3S ini 3P, lihat diagramnya, berarti 3P. Setelah 3P baru 4S. Setelah 4S kita lihat diagramnya. Oh, ternyata setelah 4S adalah 3D ya, 3D. Setelah 3D kita lihat di sini 4P. Setelah 4P 5S ya, 5S, dan seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mulai dari yang terendah, mulai dari 1S menuju 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Teman-teman bisa gunakan diagram seperti ini untuk mencoba berlatih menuliskan konfigurasi elektron. Kemudian ada contoh teman-teman. Contohnya adalah C dengan nomor atom 6. Kita akan menuliskan konfigurasi dari C dengan nomor atom 6. Berarti konfigurasinya adalah dimulai dari 1S dulu kan. 1S. 1S tadi maksimal berapa? Maksimal 2. 1S2. Berarti 6 kurangi 2. Ini 2 yang di atas ini menyatakan jumlah elektronnya ya teman-teman. Berarti kan masih 4, masih 4. Berarti ke 2S. 2S maksimal berapa? 2. Gitu kan? Masih 2. Yang 2 berarti setelah 2S 2P. 2P isinya 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Ini ya menyatakan jumlah elektron. Jadi ini harus sesuai dengan nomor yang di bawah ini. Jadi kalau 6 atasnya ini harus 6 juga jumlahnya ya. Kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman? Nanti kita akan berlatih lebih banyak lagi di bagian selanjutnya.